Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertatap muka kembali di ruang Zoom meeting pada hari ketiga dalam Daurah Nahwu Sharaf Aplikatif Al-Yusri tahun 2026. Dan Alhamdulillah, moga-moga eh, daurah kita pada pagi hari ini berjalan lancar ya dan tidak ada gangguan jaringan. Ya, amin. Langsung saja kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan kita buka modul, kita nyanyi dulu teman-teman ya. Kita nyanyi dulu. Jadi tidak ada hafalan, yang penting sering-sering diulang pasti akan hafal sendiri ya. Ini modulnya plus ada lagunya ya. Tidak semuanya akan kita nyanyikan. Tidak semuanya kita nyanyikan ya. Oke. Ada yang penting, ada yang tidak gitu. Mohon maaf ini saya ngeditnya kurang jeli ini ya. Nanti saya kirimkan lagi lah ini ada apa ini? Ini ada rukun-rukunnya kalam ini ya. Rukun-rukunnya kalam. Ini kan sudah dalam bentuk PDF ya. Jadi saya tidak periksa kembali ini ternyata ada yang terpotong nih. Rukun-rukunnya kalam ini jadi terpotong ini ya. Oke. Kita mulai dari rukun-rukunnya kalam aja teman-teman ya. Oke. Lagunya ini kalam itu adalah jumlah mufidah atau susunan kalimat sempurna. Kalau dalam nahwadeh itu berbeda definisinya ya. Definisinya berbeda. Bukan berbeda tetapi lebih ringkas daripada ini. Ya, lagunya rukunnya kalam semua ada empat berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda. Dua kalimat fiil artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Kemudian tanda isim nih ya. Tanda isim al ada di awalnya. Nah ini karena tidak saya lihat ulang tadi. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijerkan. Darussalam itu luar biasa. Tandanya fi'il itu empat banyaknya diawali. Hmm. Oleh kotsin juga saufa diakhiri. Oleh tak taknis yang mati Darussalam selalu di hati. Kalau untuk fi'il teman-teman insya Allah bisa membedakan ya. Fi'il itu kan ada madi, ada mudore. Mudore itu diawali dengan huruf-huruf mudore, yaitu alif, eh, alif, nun, ya, dan ta. Ya, seperti aktubu, naktubu, yaktubu, ya, taktubu. Ah, itu kalau kita insya Allah bisa memahami. Ya, terus lagu selanjutnya ini ya alamatnya i'rab, ini alamatnya iron. Nanti saya kirimkan kembali ya, saya edit lagi nanti. Alamannya Irob bukan apa alamannya Iron. Jadi Irob itu apa? Status ya, status bunyi suatu kalimat. Eh, Bunyi akhir suatu kalimat ya, akhir suatu kalimat itu disebut dengan i'rab atau perubahan bunyi akhir kalimat itu disebut dengan i'rab ya. Oke. Dan masing-masing kalimat itu sudah memiliki status dan hukum bacaan kalimat akhirnya, apa huruf akhir kalimatnya. Itu masing-masing kalimat sudah memiliki dan itu ditentukan berdasarkan posisinya, ya. Posisinya sebagai mubtada rofa, posisinya sebagai khobar rofa. Ya. Kita nyanyikan alamatnya i'rab ya. Alamatnya i'rab itu empat macam. Rofa dan nasab. Jar juga jazm.
Rofa dengan doma, nasob dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Rofa itu kapan menjadi rofa, kapan menjadi nasob, kapan menjadi jar, kapan menjadi jazm itu sudah ada ya. Menjadi jar dengan tanda kasroh itu kapan? Ketika dia berfungsi sebagai eh, ketika dia berada setelah huruf jar. Huruf jar apa saja ada di atas ini. Huruf jar itu ada banyak. Ini lagunya ya. Ini huruf jar ini ya. Mungkin bagi sebagian teman sudah tahu, tapi ini kita ulang bagi yang baru ya. Lagunya Bikali ruba ila ala min fi'an wa tahata bikali ruba ila alamin fi'an wa tahata min fi'an wa tahata bidengan seperti limilik ruba betapa banyak ila ke ala atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam andari wademi tademi hatta sehingga andari wademi tademi hatta sehingga tademi hatta sehingga ini huruf-huruf jar di mana kalimat yang terletak setelahnya pasti isim dan dia pasti jar. Jarnya dengan kasrah atau dengan tanda i'rab yang lain. Jadi kalimat menjadi jar itu salah satunya karena sebab huruf jar. Yang kedua karena sebab apa? Sebab menjadi mudhof ilaih atau sebab idhofah. Seperti kemarin ya. Ra'isul fasli, babul madrasati, ya. Nah, hafizul Qur'ani itu adalah mudhof ilaih. Al-Qur'ani menjadi jar dengan kasrah karena sebab idhofah. Yang ketiga ikut-ikutan naat kepada jer menjadi jer Bismillahirrahmanirrahim atau badal jer marortu bil ustadi Zaidin seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, terus kita akan membahas ya alamatnya i'rab. Alamatnya i'rab, nah ini alamatnya i'rab ya. I'rab itu jadi nanti dalam mengi'rab ya, dalam mengi'rab itu kita dihadapkan pada beberapa pertanyaan. Oke, ini bagi teman-teman yang akan belajar nahwadih nanti akan ada namanya pertanyaan i'rab ya, akan ada namanya pertanyaan i'rab. Saya kasih contoh saja ya. Misalnya kalimat yang sederhana. Al-ustadzu hadirun. Adapun ustadz itu hadir. Ya, adapun ustadz itu hadir. Misalnya nanti kita buat contoh kalimatnya begini. Adapun al-ustadz itu hadir. Sebentar, enggak, belum kelihatan ini. Blank. Oke. Adapun adapun ustadz itu hadir, ya. Kita membuat contoh kalimat eh, al-ustadu hadirun, ya. Yang sederhana saja. Kecilan ya. Coba. Al-ustadu hadirun. Hadirun. Untuk sampai pada al-ustadu hadirun itu ya, ada proses.
Jadi begini saja ya. Untuk sampai kepada al ustadzu hadirun ya. Ini kan masih nggak ada ininya ya. Ini kan nggak ada harokatnya ya. Untuk sampai pada kalimat nah, al ustadzu kemudian hadirun ya, di mana al ustadz diakhiri dengan zu dan hadir diakhiri dengan run, itu ada proses namanya i'rab ya. Ada proses namanya i'rab. Ada proses namanya i'rab. Ada proses namanya i'rab ya. Hmm. Prosesnya namanya i'rab. I'rab itu apa saja? Pertanyaan. Pertanyaan nanti pertanyaan tersebut ada tiga ya. Apa saja pertanyaannya? Pertama, status atau posisi. Ya, pertanyaannya ada tiga. Status, posisi, gitu ya. Bentar. Statusnya apa? Status kalimat maksudnya ya. Ya. Status kalimat atau posisi boleh. Statusnya apa? Kalau sudah diketahui statusnya, hukum i'rabnya apa? Terus tanda i'rabnya. Nah, ini. Pertanyaannya nggak jauh-jauh dari ini ya teman-teman ya. Pertanyaannya nggak jauh-jauh dari ini. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Coba biar lebih. Hmm. Ya, pertanyaannya apa statusnya? Terus apa hukum i'rabnya? Karena kalau sudah diketahui status itu tinggal nanti ada hukumnya dan kalau sudah hukum apa tanda i'rabnya? Ya, ada status, terus ada hukum dari ini ya. Loh. Nah, ini aja. Ini tadi nggak jelas. Ini ya, maaf agak lemot ininya.
Jadi ini ya. Duh, ini mana tadi statusnya? Status status kalimat. Status kalimatnya apa? Nah, itu. Ya, status kalimatnya apa? Hukum i'rabnya apa? Ya, baik yang di sini ataupun di kalimat lain. Ya, status kalimatnya apa? Hukum i'rabnya apa? Tanda i'rabnya apa? Ya, jadi misalnya kita jawab pertanyaan apa yang pertama? Yang pertama kita jawab ya. Al Ustadz status kalimatnya apa? Status itu ya mubtada, khobar itu ya. Itu nggak bisa deh, bukan punya ayah. Apa? Ada mau ngapain? Al, misalnya Al Ustadz statusnya sebagai apa? Sama bunda, sama bunda. Ya, status kalimat ya sebagai Al Ustadz sebagai mubtada, mubtada ya. Oke. Hukum i'rabnya apa mubtada? Rofa atau marfu. Tanda i'rabnya apa? Domah. Maka dibaca apa? Al Ustadu. Jadi seperti itu, ya. Terus tanda i'rabnya apa? Nah, itu ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Termasuk juga hadir. Statusnya apa? Khobar. Hukum i'rabnya apa? Rofa. Tanda i'rabnya apa? Doma. Jadi untuk bisa pada al ustadu hadirun itu melalui proses namanya i'rab. Apalkan status hukum tanda. Status hukum tanda. Untuk tahu hukum maka sudah diulas dalam apa saja status-status kalimat yang wajib rofa, wajib nasob itu ada. Maka coba kita ini karena belum saya edit ya, atau saya coba pakai ini aja, pakai versi Word-nya saja. Ini jadi berantakan nih ketika saya jadikan PDF berantakan sekali ini. Coba. Ya, jadi berantakan ya. Ya, isim yang rofa itu ya. Oke, tadi ya kan. Nanti juga ada isim yang nasab itu juga ada ya. Kita nyanyikan dulu isim yang rofa. Isim yang rofa tujuh banyaknya. Satu mubtada, dua khobarnya. Naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya. Karena khobarnya inna. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rofa taukidan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat, taukidan badal atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Ya, ya. Jadi kalau isim yang ikut ya, taukid badal atof dan naat itu tidak hanya rofa, dia itu ngikut. Kalau yang diikuti rofa menjadi rofa, yang diikuti nasab menjadi nasab, yang diikuti jer menjadi jer. Jadi kalau
khusus untuk taukid, badal, ataf, dan naat itu tidak hanya rofa saja, tapi dia itu tergantung mengikuti kalimat, mengikuti status kalimatnya ya, atau mengikuti i'rab kalimatnya. Jadi tidak tidak selalu rofa, tidak, tetapi dia itu bisa menjadi rofa, nasab, atau jar tergantung status kalimat yang diikutinya. Sekarang coba kita akan menghafal tanda i'rab ya, alamat i'rab ini ya. Tanda i'rab itu ada dua, harokat dan huruf. Ya, harokat dan huruf. Ini juga ada contohnya teman-teman ya. Kalau di Nahwati ini dipelajari di kelas 3. Tentunya dengan hafalan kalau kita ini sudah saya rangkum dalam nyanyian. Ini termasuk jenis-jenis isim ya. Termasuk jenis-jenis isim. Coba, tapi sebelumnya kita mukadimahi. Isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab itu berubah-ubah, mabni itu tetap. Ya. Dalam hasanah i'rab, kalimat dalam bahasa Arab itu tidak semuanya bisa berubah-ubah. Ada yang tetap. Yang tetap istilahnya mabni, yang berubah-ubah istilahnya mu'rab. Berubah-ubah maksudnya apa? Ya, berubah-ubah bunyi akhir kalimatnya. Kitabun, kitaban, kitabin. Itu namanya isim mu'rab. Yang tetap itu namanya isim mabni. Contohnya apa? Huruf seperti domir misalnya ya. Anta, yang kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Itu nggak akan pernah menjadi antu. Nggak akan pernah. Ya. Itu tetap. Ya. Hadihi tetap hadihi nggak akan menjadi hadihu itu namanya tetap atau mabni. Yang berubah-ubah itu ada beberapa, lebih banyak yang berubah-ubah. Kalau isim, kalimat isim itu asalnya adalah kalimat yang berubah-ubah bunyi akhir kalimatnya. Ya, coba ini ada 10 isim mu'rab atau isim atau kalimat isim yang bisa berubah-ubah akhir kalimatnya. Ya, ada isim mufrad, kata tunggal, ada isim tasniyah untuk kata yang terdiri dari dua bilangan, ada isim jamak lebih dari dua. Nanti jamak terbagi menjadi tiga, ada jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Nanti juga ada jamak taksir. Kemudian juga ada asmaul khomsah, abun, akhun, hamun, fu, dan nudzu. Ada juga isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya nama orang Fatimatu, Ahmadu, Zainabu itu tidak menerima tanwin. Maka nanti status i'rabnya ketika dalam status i'rab jer nanti dia tidak menggunakan kasroh tapi bisa jadi menggunakan fathah. Nah itu nanti kalau isim ghair munsharif tidak kita pelajari dalam daurah ini ya. Itu nanti dipelajari di kelas 5. Terus ada juga isim sebentar deh, sebentar. Diganggu bocilin. Ada isim maksur, ada isim mankus. Nah, kalau maksur sama mankus itu dipelajari di Nahwadih jilid 2 atau kelas 3. Maksur itu alif yang bengkok seperti Musa, Salma, Salwa itu kan alifnya bengkok. Fata itu juga. Mankus itu adalah kalimat yang akhirnya adalah ya seperti al-qadhi, az-zani gitu ya. Nah, kita nyanyikan dulu ya teman-teman lagunya ya. Adik, ini bubuk dulu ya adik. Lagunya satu-satu isim mufrad, dua-dua isim tasniyah, tiga-tiga isim jamak, mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Itu semua isim yang 5. Yang tak bertanwin ghairu munsharif. Satu dan dua itu sebabnya. Alif yang bengkok maksur namanya.
berharokat fathah di sebelumnya, ya di akhir mankus namanya, berharokat kasroh di sebelumnya itu isim-isim mu'rab atau isim-isim yang kalimatnya bisa berubah. Maksudnya bunyi akhir kalimatnya bisa berubah. Selanjutnya, bagaimana tanda i'rab? Nah, tanda i'rab, ya tanda i'rabnya bagaimana tanda i'rabnya? Ada lagu ini ya. Tanda i'rab itu ya, isim itu, tanda i'rab itu terbagi menjadi dua. Ada yang menggunakan harokat, itu adalah tanda i'rab yang utama atau asli, dan ada tanda i'rab dengan huruf. Tanda i'rab dengan huruf bagaimana? Ini ada empat, ada tiga ya. Yang tanda i'rab utama itu adalah menggunakan harokat. Maka seperti dalam lagu, alamatnya i'rab itu empat macam. Ya, Rofa dan nasob, jar juga jazm itu adalah tanda i'rab yang asli atau yang utama. Sementara huruf itu adalah tanda i'rab pengganti atau cabangnya lah gitu ya. Ini lagunya begini ya. Isim mufrad kata tunggal. Isim mufrad adalah kata tunggal yang menunjukkan satu bilangan. Kitabun satu buku. Dalam rofa dia menggunakan dhammah. Rofa dengan dhammah. Ketika menjadi nasab, katakanlah ada kalimat inna, maka dia bukan kitabun lagi, tapi menjadi inna kitaban. Ketika didahului apa bertemu dengan huruf jar, misalnya fi, maka dia berubah menjadi fi kitabin. Maka isim mufrad atau kalimat isim tunggal itu rofaknya dengan domah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh. Lagunya begini. Isim mufrad, ya. Ini versi bahasa Arab ada, versi bahasa Indonesia ada. Sekarang versi bahasa Indonesia dulu. Isim mufrad rofa dengan dhammah. Isim mufrad nasab dengan fathah. Isim mufrad jar dengan kasroh. Isim mufrad dhammah fathah kasroh. Antum hafal lagu ini sulit akan lupa insya Allah menghafal tanda i'rab. Berbeda dengan yang kita hafalkan di Nahwadih itu pasti sering lupanya karena tidak menggunakan lagu. Jadi usahakan hafal lagu ini ya. Ya. Sekali lagi, isim mufrad rofa dengan dhamma, isim mufrad nasab dengan fathah, isim mufrad jar dengan kasroh, isim mufrad dhamma fathah kasroh, kitabun, kitaban, kitabin. Itu ya. Terus, jamak taksir juga tanda i'rabnya menggunakan harokat, persis seperti isim mufrad. Apa jamak dari kitabun, kitabani. Kalau kitabani itu isim tasniah. Kitabun isim mufrad, kata tunggal. Kitabani isim tasniah atau musanna, dua bilangan. Jamaknya apa? Kitabun, kitabani, kutubun. Kolamun isim mufrad, kolamani isim tasniah, akalamun itu jamak taksir ya. Jamak taksir itu mengubah bentuk mufradnya. Kalau jamak mudzakkar salim dengan menambahkan waw dan nun. Una muannas salim. Jadi mudzakkar salim kalau muannas salim alif dan ta. Muslimatun. Ya, kalau jamak taksir contohnya kutubun, jamak dari kitabun. Itu rofanya dengan domah, nasabnya dengan fathah ketika ketemu dengan huruf inna yang artinya sesungguhnya menjadi inna kutuban. Ketemu dengan huruf jar fi di dalam buku-buku maka menjadi fi kutubin. Kutubun, kutuban, kutubin. Ya. Maka jamak taksir rofa dengan doma, jamak taksir nasab dengan fathah, jamak taksir jer dengan kasroh, jamak taksir doma fathah kasroh. Ya. Sama seperti isim mufrad. Yang ketiga jamak muannas salim. Muannas salim itu jamak untuk
isim muannas dengan cara menambahkan dengan cara merubah tak marbutoh menjadi alif dan tak taknis. Contohnya kuros, contohnya muslimatun itu adalah seorang muslimah. Muslimatani dua orang muslimah. Jamaknya apa? Muslimatun alif dan tak taknis. Ya, itu dalam keadaan rofa menggunakan domah. Lah, dalam keadaan nasab dia menggunakan kasroh. Afwan ini salah tulis ya. Ini kasroh. Ya, kasroh. Kenapa demikian? Ya memang sudah demikian penciptaannya. Ya, memang sudah dari sononya kayak gitu. Ya. Orang Arab itu kalau menasobkan mu'annas salim itu bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Maka mu'annas salim rofa dengan dhammah, mu'annas salim nasob dengan kasroh, mu'annas salim jar dengan kasroh, mu'annas salim dhammah kasroh kasroh ya. Dhammah kasroh kasroh. Kita ulang-ulang pasti insya Allah hafal. Ya, kita ulang-ulang pasti kita akan hafal. Iya, jadi nanti saya kirimkan ulang teman-teman ya, yang apa, yang di grup ini saya hapus saja sementara ya. Modulnya saya hapus saja, jangan di-download dulu. Kayak yang terlanjur ya sudah nggak apa-apa. Tapi akan saya kirimkan ulang ya. Jama' muannats salim ya. Dhammah kasro kasro. Terus yang terakhir ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu adalah kalau dalam nahwadeh jilid 5 namanya mamnu minas sorfi ya. Yang naik kelas 5 ini akan bertemu dengan mamnu minas sorfi. Ini eh, bahasanya agak rumit, tapi tidak akan saya ajarkan di daurah ini kecuali bagi teman-teman yang naik kelas 5 nanti mau privat nggak apa-apa. Ya, privat khusus untuk nahwadeh nggak apa-apa. Termasuk teman-teman yang naik kelas selanjutnya ini mau privat silahkan. Ya, privat khusus itu include kegiatan ini. Jadi setelah nanti kegiatan ini selesai, ya, teman-teman bisa konsultasi atau Ustadz saya privat tentang nahwadeh, ya, atau tentang materi-materi kebahasaan itu silahkan. Saya buka untuk antum, ya, dan tidak perlu apa bayar admin lagi, tidak perlu. Cukup ikut ini menjadi peserta ini maka antum bisa menggunakan fasilitas konsultasi bahasa Arab sampai kembali ke pondok lagi nanti ya. Oke. Terus selanjutnya ghairu munsharif ya, itu adalah kalimat-kalimat yang tidak menerima tanwin seperti nama orang ya. Ahmadu, Fatimatu, Zainabu, nama kota Makatu, Misru, Misro ya, Misru. Terus isim tafdil Akbaru, Asgoru itu apa deh? Bentar aja ini anak saya mau ya habis. Bentar deh, bentar aja ya. Ya, kalau guru munsorif atau mau sorfi ini yang tidak menerima tanwin itu kasroh apa itu jernya bukan dengan kasroh tetapi dengan fathah ya. Iya bentar deh bentar. Ya, guru munsorif ya, nggak apa-apa kita pelajari saja ya. Ghairu munsharif rofa dengan dhammah, ghairu munsharif nasab dengan fathah, ghairu munsharif jar dengan fathah, ghairu munsharif dhammah fathah fathah ya. Dhammah fathah fathah ya. Yang harusnya kok s- bukan Ahmadi nggak akan bisa. Bukan Fatimati. Kenapa? Karena dia tidak menerima tanwin. Tapi dia bisa menjadi kasroh karena sebab tertentu yang tidak akan kita ajarkan pada daurah ini, ya. Kecuali nanti privat. Bentar deh. Mas mana, Mas? Terus, ini ya, kita ulang dari awal ya.
Isim mufrad rofa dengan doma. Isim mufrad nasab dengan fathah. Isim mufrad jar dengan kasrah. Isim mufrad doma fathah kasrah. Di kamar adik ya, kamar bunda ya. Jamak taksir rofa dengan dhammah. Jamak taksir nasab dengan fathah. Jamak taksir jar dengan kasroh. Jamak taksir dhamma fathah kasroh. Mu'annas salim rofa dengan dhammah. Mu'annas salim nasab dengan kasroh. Mu'annas salim jar dengan kasroh. Mu'anas salim domah kasroh kasroh. Ghairu munsharif rofa dengan domah. Ghairu munsharif nasab dengan fathah. Ghairu munsharif jar dengan fathah. Ghairu munsharif domah fathah fathah. Ya, selanjutnya. Bentar. Itu lagu eh, kalau antum bisa memahaminya akan mudah sekali mempelajari, menguasai Nahwatih jilid 2. Ya, tuh. Kos. Ya. Selanjutnya ada 3 kalimat isim mu'rab yang tanda i'rabnya menggunakan huruf. Apa saja? Itu pertama asmaul khomsah, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga isim tasniyah. Asmaul khomsah itu apa? Isim-isim 5. Ya, isim-isim 5 yang tanda i'rabnya itu menggunakan huruf. Apa saja isim-isim yang 5? Untuk memudahkannya kita nyanyikan. Ini dipelajari di kelas Nahwatih Jilid 2 atau di kelas 3. Jadi isim-isim yang 5 ini khusus adalah isim-isim yang tanda i'rabnya menggunakan huruf. Ini lagunya ya. Isim-isim yang 5 ada abun, akhun, fu, hamun, dan zu. Ya, lagunya isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya, akun itu saudara. Tulisan hamun mertua, itu artinya yang punya. Wawu alif dan iya, itu tanda i'rabnya. Nah, itu ya lagunya itu. Abun artinya ayah, akun artinya saudara, fu artinya lisan, hamun artinya mertua atau paman, zu artinya yang punya. Ya. Wawu alif dan iya itu tanda i'rabnya. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Isim-isim yang 5 rupa-rupa macamnya. Abun ayah artinya akhun itu saudara. Fulisan hamun mertua itu artinya yang punya. Wawu alif dan iya itu tanda i'rabnya. Itu lagunya ya. Oke. Kalau dalam lagu tanda i'rab ini sama. Asmaul khomsah, contoh kalimatnya adalah Abu Bakrin. Abu Bakrin. Ya, abunya itu ya. Abu Bakrin. Abu Hurairota. Abuka. Abuki. Abuhu. Abu Fatimata. Nah, itu misalnya. Ya, abu-abu itu ya. Nah, tabat syahada abi lahabiu. Nah, itu. Itu adalah asmaul khomsah, bagian dari ismaul khomsah. Asmaul khomsah, di sini contohnya kalimat Abu Bakrin, abunya, itu rofaknya bukan menggunakan harokat tapi menggunakan huruf yaitu waw. Waw, abu. Ketika dalam keadaan nasab, misalnya ada ketemu dengan inna, maka bukan inna abu tetapi wawunya berubah menjadi alif. Inna Aba Bakrin. Inna Aba Bakrin. Ya, Inna Aba Bakrin. Terus ketika jar ketemu dengan fi atau li misalnya milik, ya li milik, maka li abi bakrin, wawu dan alifnya berubah menjadi ya. Maka asmaul khomsah rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya.
Asmaul khomsah rofa dengan wawu. Asmaul khomsah nasab dengan alif. Asmaul khomsah jer dengan iya. Asmaul khomsah wawu alif iya. Iya artinya ya gitu ya. Supaya mudah. Ya. Sekali lagi. Asmaul khomsah rofa dengan wawu. Asmaul khomsah nasab dengan alif. Asmaul khomsah jer dengan iya. Asmaul khomsah wawu alif iya. Ya. Mudzakkar salim adalah jamak untuk isim mudzakkar dengan menambahkan huruf waw, sukun dan nun. Una. Contohnya adalah muslimuna. Itu rofaknya dengan waw ketika menjadi nasab ketemu dengan inna yang artinya sesungguhnya. Bukan inna muslimuna menjadi tetapi menjadi inna muslimina. Nasabnya dengan huruf ya muslimina dan demikian juga ketika huruf jer misalnya milik milik orang-orang muslim lil muslimina maka dia juga berubah menjadi ya. Maka jamak mudzakkar salim rofa dengan wawu, mudzakkar salim nasab dengan iya, mudzakkar salim jer dengan iya, mudzakkar salim wawu iya iya. Gitu. Ya, nyanyikan saja nanti hafal-hafal sendiri dan ketika antum bisa menghafalkannya maka insya Allah hafalan ini sulit untuk hilang. Kemudian terakhir adalah isim tasniyah. Isim tasniyah. Ini i'rabnya i'rab dzohir ya. I'rab itu terbagi menjadi dua. Ada i'rab dzohir, ada i'rab muqaddar. I'rab dzohir itu ya yang terlihat, yang terucap. Yang terucap sama dengan yang tertulis. Abu, waw. Aba, alif. Abi, ya. Kitabun, bunyi dengan tulisan sama. Ada domahnya. Kitaban. Ada i'rab muqaddar, dikira-kira. Dikira-kira itu ucapan sama tulisannya beda. Itu khususnya terjadi pada isim maksur, isim mankus, isim mudhof pada ya mutakalim. Contohnya maksur, salma ya, atau atau duha ya, wadduha. Dia rofa, nasab dan jarnya tetap wadduha bukan menjadi wadduhi, wadduhu nggak bisa. Maka ketika dalam keadaan rofa dia tetap dengan domah tapi domah yang disembunyikan. Dia nasabnya dengan fathah tetapi dengan fathah yang disembunyikan. Dia jarnya dengan kasrah tetapi kasrah yang disembunyikan. Bunyi sama tulisannya beda. Nah, itu nanti ya. Oke. Isim tasniyah rofaknya dengan alif ya. Ani, muslimani, kitabani, tolibani, tilmidani. Ketika menjadi nasab ketemu dengan inna tidak alif lagi tetapi menjadi ya muslimaini, muslimaini ya. Muslimani rofa muslimaini nasab jernya muslimaini jernya dengan ya. Ya. Jadi isim tasniyah rofa dengan alif, isim tasniyah nasab dengan iya, isim tasniyah jer dengan iya, isim tasniyah alif iya iya. Nah, gitu ya. Nah, itu menyanyikan aja insya Allah hafal-hafal sendiri. Jadi nggak perlu ya nanti di kelas 2 di Nawadeh ya. Ini sampai kapanpun tetap ada ini ya. Ini nanti pasti pertama status, kedua hukum, ketiga tanda. Itu dalam i'rab ya. Oke, kita coba ulangi dari Asmaul Khamsah ya. Asmaul Khamsah rafa dengan wawu. Asmaul Khamsah nasab dengan alif. Asmaul Khamsah jar dengan iya. Asmaul Khamsah wawu alif iya. Mudzakkar salim rafa dengan wawu. Mudzakkar salim nasab dengan iya. Mudzakkar salim jar dengan iya. Mudzakkar salim wawu iya iya. Isim tas niyah rafa dengan alif. Isim tas niyah nasab dengan iya. Isim tasniyah jar dengan iya. Isim tasniyah alif iya iya. Ini ya, jadi teman-teman ini nyanyikan saja nanti hafal-hafal sendiri ya. Oke. Baik, teman-teman, ini tadi tentang tanda i'rab. Ini tentang tanda i'rab. Tadi malam kita sudah mencoba untuk mengi'rab kitab Jurumiyah ya. Oke, sekarang
kita akan mempelajari nawasih. Ya, nawasih itu penghancur. Penghancur apa? Penghancur, perusak mubtada dan khobar. Perusak mubtada dan khobar. Itu namanya nawasih. Ada tiga, ada kana, inna, dan dan dzanna. Ini kalau dalam nahwadih dipelajari di kelas berapa? Kelas 3 ya, kelas 3. Kita apa namanya? Kita review aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena nanti dalam praktek kita juga membaca teks yang di situ ada inna dan kana dan dzanna. Ya, coba amil nawasih ya, perusak mubtada dan khobar. Sebentar ini ya, ini mau habis baterainya. Coba saya cas dulu. Baik, kita lanjutkan. Kita akan pelajari amil nawasih. Amil nawasih adalah perusak mubtada dan khobar. Ya, itu ada banyak. Tapi kita fokuskan pada inna dan kana. Itu ada lagunya, tapi nantilah itu terlalu panjang lagunya ya. Nanti kaitannya kita praktek membaca kitab Bidayatul Mujtahid. Oke, kita mulai dari mana dulu ini? Kana dulu ya. Kana dan kawan-kawan. Kana dan kawan-kawan. Nah, ini ya. Nah, apa Kana dan kawan-kawan itu ya? Kana dan kawan-kawan. Kana wa akhwatuha. Nawasih. Nawasih itu artinya perusak. Bagaimana perusak? Mubtada khobar itu kan kedua-duanya rofa. Tapi gara-gara datang Kana dan kawan-kawan, itu ada salah satu bagian dari baik mubtada dan khobar yang i'rabnya berubah dari rofa menjadi nasab. Nah, itu namanya perusak. Jadi kalau kana dan kawan-kawan ini ya sifatnya kana dan kawan-kawan. Kana dan kawan-kawan ya, kana itu apa? Merofakkan, merofakkan mubtada. Ah, pertama dia menjadikan mubtada berubah. Nah, kelihatan ya ininya tulisannya ya. Menjadikan mubtada berubah istilah menjadi isim kana ya. Isim kana. Kelihatan apa tidak? Ya, berubah menjadi isim kana. Jadi nanti bukan mubtada lagi istilahnya tapi isim kana. Terus menjadikan mubtada berubah istilah menjadi isim kana. I'rabnya rofa. Apa? Isim kana tetap rofa. Ya, i'rabnya tetap rofa. Terus yang kedua, dia merubah khobar ya, merubah istilah merubah khobar apa ya? Ya, atau khobar gitu aja. Itu mubtada berubah istilah menjadi isim kana i'rabnya rofa. Ini mubtada gitu aja ya lebih ringkasnya ya. Mubtada berubah istilah menjadi isim kana i'rabnya rofa. Terus khobar berubah istilah menjadi khobar kana.
i'rabnya nasab. Nah, ini yang berubah. I'rabnya berubah menjadi nasab ya. I'rabnya berubah menjadi nasab. Berubah nasab. Ini ya. Jadi kalimat yang dimasuki kana dan kawan-kawannya itu akan mengalami perubahan di mana di khobarnya. Langsung ke contoh saja ya. Ini. Kana atolibu mujiddan. Aslinya kan atolibu mujid ya. Atolibu mujiddun aslinya ya. Ketika dimasuki kana menjadi apa? Isim kananya tetap atolibu rofa tetapi khobarnya menjadi apa nasab. Karena ini adalah isim mufrad maka rofaknya dengan domah, nasabnya dengan fathah. Kana tolibu mujidan seperti kana Muhammaduna iman itu ya. Kana Muhammaduna iman. Terus saya ganti aja contohnya biar lebih mudah ya. Kana kana Muhammaduna iman ya, Muhammad ya. Kana Muhammaduna iman. Nah, iman. Nah, itu. Kenapa iman menjadi nasab karena dimasuki kana. Ya, dimasuki kana. Kalau tidak ada kana, naimun. Ya, namanya kana ini dan kawan-kawan ini merusak. Merusak apa? Merusak status i'rab, merusak hukum i'rab, juga merusak ini apa? Merusak tanda i'rabnya. Ya. Oke. Nah, iman. Oke. Ini ya. Oke. Kawan-kawannya kana selain kana itu artinya apa? Kana ketika kita memasukkan kana maka itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi, ya. Kana Muhammadun iman, ya. Muhammad itu telah tidur. Suatu ketika gitu loh biasanya ya. Suatu ketika, suatu waktu Muhammad telah tidur ya. Muhammad telah tidur. Apabila kalimat jumlah ismiyah dimasuki kana itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Ya. Terus soro itu artinya menjadi. Soro itu juga kawan-kawannya kana. Dia juga efeknya sama soro laisa ya. Laisa itu kan kawan-kawannya kana ya. Oke. Artinya bukan. Ini saya ganti ini aja. Laisa aja ya biar familiar. Laisa yang artinya bukan. Laisa athaubu qasiran baju itu tidak pendek. Tidak pendek ya. Asaubu isim kana tetap rofa. Kemudian qasiron pendek itu yang sebelumnya sebelum ada laisa itu rofa dia berubah menjadi nah nasab karena itu merofakan isim dan menasobkan khobar ya nih. Kalau ini kalau isimnya ini saat kalau isimnya ini perubahan i'rab ini tergantung jenis isim ya. Kalau isimnya misalnya begini isimnya adalah kana Muhammadun abuka bukan Muhammadun abuka misalnya gitu ada kalimat ya ada kalimat begini. Muhammad Ahmadu aja lah. Ahmadu abuka ya. Nah, ketika dimasuki kana bagaimana? Maka abukanya yang sebelumnya itu rofa dengan wawu karena di asmaul khomsah maka berubah menjadi alif kana Ahmadu abaka. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh saja ya. Jadi perubahan itu terjadi apabila memang isimnya mu'rab atau ubah. Bisa dipahami ya? Nah, ini karena dan kawan-kawannya nanti ada lagunya tersendiri, tapi panjang sekali ya. Nanti saya kirimkan ya. Oke. Terus sekarang ke Ina. Lah, Ina itu juga. Ina itu kebalikannya Kana. Ina itu kebalikannya Kana. Kalau Kana tadi merofakan isim dan menasabkan khobar. Kalau Ina apa?
Ina ya mubtada berubah istilah menjadi isim ana. I'rabnya berubah nasob. Kalau khobar berubah istilah menjadi khobar inna ya. Khobar inna. I'rabnya tetap rofa. Kebalikannya kana ya. Kalau kana tadi menasabkan khobar, kalau inna menasabkan isim. Nah, contohnya di sini innal wal asri innal insana. Nah, itu ya. Contohnya adalah al inna alimtihana koribun. Mana yang berubah? Isim innanya yang terletak pada alimtihan. Sebelum ada inna, dia itu rofa dengan domah alimtihanu koribun. Ketika ada inna, maka dia berubah menjadi innal imtihana koribun. Innal imtihana koribun. Di mana al-imtihana ini berubah menjadi nasob dengan fathah karena sebab ada inna. Sementara khobar innanya tetap rofa dengan doma. Terus kata di antara apa namanya huruf-huruf menasob itu ada karena yang artinya seolah-olah ya. Ba atau seolah-olah bagaikan keanal komar atau bagaikan bulan itu bagaikan lampu. Bagaikan aja ya, biar lebih simpel kalimat bahasa Indonesia ini. Bagaikan itu bagaikan ya, bagaikan lampu. Ka'annal komaro misbahun. Ya, seolah-olah atau bagaikan ya. Seolah-olah bagaikan lampu. Ya, ka'annal komaro misbahun. Di mana al komaro itu menjadi nasab karena sebab ada ka'anna. Kemudian misbah sebagai khobar anna itu dia tetap rofa. Jadi kebalikannya apa? Kebalikannya kana. Baik, ini prakteknya ada pada Bidayatul Mujtahid ya. Coba kita buka kitab Bidayatul Mujtahid. Oke, nah ini dipelajari di kelas 5. Sebentar ini ya. Kitabu Toharoh. Nah ini ya. Kitabu Toharoti. Ya. Kitabu Toharoti minal hadati. Kita butuh haroti minal hadasi. Oke, sambil ini ya, sambil nyantai dulu, silahkan diatur posisi duduknya. Saya juga mengatur posisi duduk saya ini. Kita butuh haroti. Kenapa dibaca kitabu? Nah, ini ada sebabnya ya. Bukan dibaca kitabah. Kenapa? Kenapa kok dibaca kitabu bukan kitabah itu kenapa? Kitabu itu dia sebagai khobar, teman-teman ya. Sehingga dibaca rofa. Terus mubtada'nya di mana mubtada'nya? Mubtada'nya dihapus atau dihilangkan, yaitu kalimat hadza. Adapun ini itu ya.
utawi iki iku. Ya, Kitabu at-Toharoti. Nah, ini ya. Sebagai apa kitabu ini sebagai khobar. Ini sebagai khobar. Khobar, ya. Mubtada'nya di mana mubtada'nya? Mubtada'nya di mana kok hilang? Mubtada'nya dibuang, yaitu kalimat hada. Kalimat hada. Jadi aslinya adalah hada kitabut toharoti. Jadi gitu. Kenapa kok semua judul bab itu menggunakan domah Ustadz? Karena dia itu statusnya sebagai khobar, mubtada'nya di mana? Dibuang. Nah, ya. Hadza kitabut toharoti. Ya, ini susunan apa? Mudhof mudhof ilaih. Kitabu itu adalah mudhof atau haroti adalah mudhof ilaih. Susunan idhofah ya. Oke. Sudah jelas ya ini untuk judulnya kenapa kok seperti ini. Selanjutnya kita ke fanakulu. Oke. Jumlah fi'liyah belum ya kita ya. Lupa saya tadi. Jumlah fi'liyah itu memiliki dua rukun. Subjeknya bernama fa'il, predikatnya bernama fi'il. Dan jumlah fi'liyah itu kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Karena dia diawali oleh fi'il. Kalau jumlah ismiyah dinamakan ismiyah karena diawali oleh isim dan memiliki tanda-tandanya tadi ya. Oke. Baik, ini kita baca innahu itafaqo al-muslimuna. Innahu ittafaqo al-muslimun. Ini walaupun jumlah ismiyah tetapi di sini yang kita garis bawahi adalah ittafaqo al-muslimun. Sesungguhnya orang-orang muslim sudah bermufakat. Ittafaqo al-muslimun ini adalah jumlah fi'li fi'liyah. Ittafaqonya loh ya. Ini adalah fi'il. Ittafaqo al-muslimun adalah jumlah fi'liyah. Oke, saya hapus dulu yang lainnya. Clear all drawing ya. Ittafaqo al-muslimun. Itafako, ini apa itafakonnya? Adalah fi'il ya. Itafako al-muslimun ini adalah fi'il. Karena memang jumlah fi'liyah. Maka istilahnya bukan mubtada khobar lagi. Fi'il. Kalau al-muslimun, subjeknya, subjeknya jumlah fi'liyah itu terletak setelah fi'il. Kalau subjeknya jumlah ismiyah itu sebelum fi'il. Terus al-muslimun sebagai apa? Al-muslimun sebagai fa'il. Ya, fa'il. Ya. Fi'il fa'il karena ini adalah susunan jumlah liyah. Ya. Ittafaqo al muslimun, ittafaqo al muslimun jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah Ustadz. Fi'ilnya apa? Ittafaqo yang artinya bermufakat. Fa'ilnya mana? Al muslimun, ya. Fa'ilnya adalah al muslimun. Ini adalah jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Mana fi'ilnya ittafaqo? Fi'liyah. Oke. Jumlah fi'liyah. Yang rukunnya fi'il dan fa'il. Jadi bukan istilahnya mubtada khobar lagi, ya. Karena mubtada khobar itu untuk susunan jumlah ismi, ya, ya. Innahu ittafaqo al-muslimuna. Sesungguhnya al-muslimuna orang-orang muslim ittafaqo telah bersepakat, ya. Atau telah atau kalau dalam bahasa salafnya biasanya fa'il itu siapa atau sopo gitu ya. Innahu ittafaqo al muslimun. Kalau kita menerjemahkan cara pesantren salaf ya, itu penerjemahannya sesuai dengan teks. Innahu ittafaqo al muslimuna. Sesungguhnya ittafaqo telah sepakat. Siapa yang bersepakat? Al muslimun. Nah, gitu ya. Innahu ittafaqo al muslimun telah bersepakat siapa al muslimun?
Ya, telah bersepakat siapa al-muslimun? Siapa itu menunjukkan bahwa dia adalah fa'il. Ya, innahu ittafaqo al-muslimun telah bersepakat. Siapa yang bersepakat? Orang, yaitu orang-orang muslim. Ya, al-muslimun. Al-muslimun adalah jamu mudzakkar salim. Dia kedudukannya statusnya sebagai fa'il. Fa'il adalah isim yang rofa. Rofanya dengan harokat apa huruf? Huruf ustadz huruf apa? Wow, kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Seperti itu nanti ya. Innahu ittafaqa al-muslimuna ya, orang-orang muslim telah bersepakat ala anna. Lah ini ala anna ya, ala anna. Sesungguhnya anna itu kawan-kawannya inna apa? Menasobkan isim dan merofakkan khobar. Maka di sini menjadi at-toharoh sesungguhnya ya. Toharoh lah ini asyariyah sebagai apa? Lihat asyariyah ini terletak setelah at-toharoh dan dia mengikuti secara sempurna. At-toharoh ada alif lamnya, asyariyah ada alif lamnya, at-toharoh ada taknya, asyariyah ada taknya, at-toharoh satu toharoh, asyariyah ada satu syariah. Maka i'rabnya sama dengan yang at-toharoh. Sebagai apa? Kalau pengikut sempurna namanya naat, maka dibaca asyariyata. Nah, naat. Ini tadi isim apa? Isim anna ya. Isim anna yang tadi ini isim anna. Kalau yang asyariyata sebagai apa? Naat apa? Naat nasob ya, naat ya, naat ya. Naat man'utnya adalah at-toharoh. Naat nasob karena at-toharoh nasob ya. Isim ananya tadi at-toharoh, naat nasobnya adalah asyariyata. Anna toharota asyariyata. Terus khobarnya mana? Khobar ananya di mana? Ya setelah ini, yaitu pada kalimat toharotani. Ini adalah khobar anna. Khobar anna itu rofa nasab apa jar? Rofa Ustad. Kok nggak ada domahnya Ustad? Lihat dulu ini isim apa? Isim yang tanda i'rabnya menggunakan harokat apa huruf? Toharotani itu apa? Isim apa? Isim tasniyah. Tasniyah i'rabnya menggunakan harokat apa huruf? Huruf apa? Alif, iya, iya, isim tasniyah. Rofa dengan alif. Isim tasniyah nasob dengan iya. Isim tasniyah jar dengan iya. Isim tasniyah alif, iya, iya. Saya hapus dulu. Ya, oke. Saya hapus. Kurang panjang ya, oke. Santai teman-teman ya. Nanti kita juga prakteknya baca ini. Apa ini toharotani? Toharotani adalah khobar ana. Khobar ana itu rofa. Kalau isim ana itu nasob. Itu ya. Saya ulangi lagi. Fanakulu innahu itafaqa al-muslimuna. Itafaqa al-muslimuna adalah jumlah fi'liyah. Fi, fi'ilnya ada pada kalimat itafaqa. Sementara subjeknya yaitu fa'il terletak pada kalimat setelahnya itu asal al-muslimun. Al-muslimun adalah fa'il. Fa'il itu statusnya fa'il itu apa? Apa? Statusnya apa? Fa'il. Hukumnya apa? Rofa. Tanda i'rabnya tanda rofanya apa? Wow. Kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Ala anna atau harota statusnya sebagai apa? Isim anna. Isim anna itu rofa nasab apa jar nasob. Tanda nasobnya apa? Fathah dibaca atau harota. Asyariyah sebagai apa? Naat nasob atau naat atau haro. Itu statusnya. Hukumnya apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Maka dibaca atau harota asyariyata. Toharota ini sebagai statusnya sebagai apa? Khobar anna. Khobar anna itu hukumnya rofa nasab apa jar rofa. Tanda rofanya apa? Alif. Kenapa? Karena dia adalah isim tasnya atau musanna. Maka dibaca toharotani. Seperti itu. Ya. Terus seperti yang kita kaji tadi malam dan kemarin ya.
Ada pola apa? Perincian. Lah, toharotani. Nanti kan pertanyaannya apa saja dua toharoh itu kan gitu ya. Lah, penjelasan terperinci dari toharotani ini disebut dengan badal. Adik, pindah ke kamar. Enggak kamar bunda. Pindah ke sini ya, adik. Pindah ke sini. Pindah kasur samping. Ya, oke. Saya ulangi lagi, toharotani dia sebagai khobar, tapi dia juga sebagai mubadal minhu karena dia itu masih membutuhkan perincian. Maka kalimat setelahnya itu ada dua toharoh ini disebut dengan badal. Badal kepada siapa toharotani? Stat hukumnya toharotani apa? Rofa nasab apa jer? Rofa karena dia adalah khobar ana. Ya, maka ini disebut dengan badal. Badal apa? Badal rofa. Nah, badal rofa. Mengikuti mana? Mengikuti ini, mengikuti toharotani yang sama-sama rofa. Ya. Karena toharotun adalah isim apa? Isim mufrad, maka isim mufrad rofa dengan dhammah. Isim mufrad nasab dengan fathah, maka dibaca toharotun. Ya, toharotun minal hadasi. Lah ini bisa badal, bisa atof. Atof juga isim-isim yang ikut wa toharo. Toharoh pertama rofa, maka toharoh kedua juga rofa. Wa toharotun minal khobasi. Ya, oke. Itu ya. Statusnya sebagai atof bisa, badal bisa. Ya. Badal rofa ini bisa atof rofa juga boleh. Oke lah, saya namakan istilah atof rofa saja ya. Walaupun dia bagian dari badal nggak apa-apa. Atof rofa, atof rofa. Ya, atof karena ada huruf atof. Atof rofa. Hurufnya adalah huruf waw. Ya, oke. Bisa dipahami teman-teman ya. Ini saya kirim coba. Nanti saya kirim ke grup. Saya kirim ke grup ini supaya dipelajari ya. Coba sebentar saya kirim dulu. Loh kok ini? Sebentar, sebentar. Ini saya kirim grup sebagai bahan belajar. Ya, saya kirim ke grup ya. Oke, teman-teman, sudah siap? Nanti saya tanya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita butuh haroti minal hadasi. Adapun ini itu kitab toharoh dari hadas. Adapun ininya dihapus. Kita butuh haroti sebagai apa? Sebagai khobar. Mubtada'nya di mana dibuang? Kalimat kalimat apa yang dibuang? Kalimat hada. Kita butuh haroti adapun ini itu kitab toharah minal hadas dari hadas. Fanakulu innahu itafaqo al muslimuna jumlah ismi atau fi'liyah Ustadz. Fi'ilnya mana itafaqo? Fa'ilnya mana kalimat al muslimun? Karena fa'il itu adalah subjek yang terletak setelah fi'il. Al-Muslimun fa'il itu Al-Muslimun statusnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il itu rofa nasab apa jar rofa. Tanda rofanya apa? Wow. Kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Maka dibaca ittafaqa al-muslimuna. Orang-orang muslim telah bermufakat. Alaan atau harota statusnya sebagai apa? Sebagai isim anna. Isim anna itu rofa nasab apa jar nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Maka dibaca anna toharota. Asyariyah sebagai apa? Karena dia pengikut sempurna statusnya sebagai naat. Naat kepada hukum i'rabnya apa? Nasab tanda nasabnya apa? Fathah maka disebut atau harota asyariyata. Tohara yang disyariatkan. Itu toharotani. Toharotani sebagai apa? Sebagai khobar anna. Hukumnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Alif. Kenapa? Karena dia adalah isim tasniyah yang tanda i'rabnya menggunakan huruf. Terus toharoh minal hadas wa toharoh minal khobath. Ini kan perincian dari toharotani. Dia sebagai apa? Sebagai badal Ustadz. Badal kepada kalimat rofa nasab baca rofa. Tanda rofanya apa? Karena toharoh isim mufrad. Tanda rofanya dengan dhammah. Maka dibaca toharotun minal hadasi wa toharotun minal khobathi. Itu teman-teman ya. Bisa ya? Oke, ya. Hmm. Baik, sebelum kita praktek. Ini praktek aja di sini ya.
Kita nyanyikan dulu ini. Kita nyanyikan dulu Amil Nawasih. Ya, Amil Nawasih. Amil Nawasih artinya kalimat-kalimat yang apa? Merusak mubtada dan khobar. Merusak apanya? Status i'robnya atau hukum i'robnya. Lagunya apa ini? Oke, kita nyanyikan dulu isim yang nasab ya. Isim yang nasab. Oke. Karena kita kan sudah masuk nasab-nasoban ini ya. Ya ini ya, mansubatul asma. Kalau isim yang rafa, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, ya itu. Ya kan tadi ada isim yang rafa. Kita nyanyikan dulu aja isim yang rafa ya. Nanti baru isim yang nasab. Biar makin paham ya. Isim yang rofa tujuh banyaknya, satu mubtada, dua khobarnya, naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya, inna naibul fa'il beserta fa'il isimnya, karena khobarnya inna, dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim isim yang rofa takidan badal ataf dan naat, ayo semangat takidan badal ataf dan naat, ayo semangat, ayo semangat. Oke, terus ke isim-isim yang nasab ya, isim yang nasab ya, isim yang nasab. Apa saja isim yang nasab? Isim yang nasab 10 modelnya. Maf'ul hal tamyiz itu rupanya khobarnya kana isimnya, inna maf'ulnya, dzonna serta mustasna khobarnya kana isimnya, inna maf'ulnya, dzonna serta mustasna isimnya, la serta munada, munada mudhaf dan syibhu mudhaf. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim-isim yang nasab. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim-isim yang nasab. Gitu ya? Bisa dipahami? Baik. Sekarang kita praktek mengi'rab ya. Kita praktek mengi'rab. Oke, kita butuh arah. Saya bimbing ya, saya bimbing. Ini terbimbing. Terbimbing semuanya. Sebentar ini saya ini dulu ya. Sekarang udah nyantai ya, nyantai, nyantai. Baik teman-teman, materi sementara kita cukupkan. Setelah ini praktek ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang sudah selesai, maka boleh meninggalkan Zoom meeting. Ya, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, langsung kita praktek satu persatu. Satu persatu nanti ya, satu persatu. Terus bagi yang sudah, nanti boleh meninggalkan apa Zoom meeting, dan nanti juga ada tugas. Tugasnya apa yang kemarin itu ya, nanti akan saya share di grup. Tugasnya apa ya? Tugasnya ada 4 kalimat. 4 kalimat. Baik, untuk pertemuan pertama ini sementara kita cukupkan ya. Kita tutup. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan hamdalah lah. Setelah ini kita praktek. Nah, teman-teman siapkan dulu, silahkan dipelajari itu ya. Mau lihat ya nggak apa-apa, udah nggak mau lihat nggak apa-apa. Sudah saya kirim itu ya. Nah, tapi coba, dicoba ya, dicoba. Oke. Dicoba tanpa melihat teks.